T-Talks, time to talks. Oke guys, kembali lagi sama aku Abel dan di sebelahku ada Natasha. Nah, kali ini memang mungkin teman-teman di rumah agak agak asing ya. Siapa orang di sebelah ini ya? Halo semuanya, nama aku Natasha. Untuk episode kali ini aku bakalan gantiin Rahel nih guys. Nah, ya kan, oke. Mungkin dari rumah kalian bisa say hi online ya ke Natasha, hai gitu kan ya. Nah, ini sekarang mungkin teman-teman di rumah udah pada lihat ya kita pakai. Kalau merah itu gimana? Itu kayak rasanya ada sesuatu. Oke, di talks kali ini guys, kita bakalan membahas kemerdekaan Indonesia. Nah, bener banget. Mungkin juga kemerdekaan Indonesia ini juga kemarin sempat ini ada berita ya kan, kalau misalnya Bank Indonesia mengeluarkan pecahan uang baru yaitu 75.000 untuk memperingati ulang tahun Indonesia ke 75. Nah, aku pernah baca tuh guys. Itu tuh namanya commemorative money. Oh iya, mungkin yang di rumah juga udah tahu ya, tapi silakan dijelasin lagi deh. Sesuatu yang dikeluarkan untuk memperingati suatu peristiwa. Oh iya, kan supaya ini lebih terkesan memorable gitu ya kan. Nah, berhubung tentang kemerdekaan, ya kan, kita bakal mengundang ya asik. Siapa nih? Satu guru di kawasan Fratorian gitu ya kan, kawasan Fratorian ini kita akan bagi wawasan bareng gitu kan tentang seputar kemerdekaan. Nah gitu, mungkin langsung kita panggil aja gitu ya, ini satu sosok bidadarinya. Tahu kan lagi cewek ya kan? Langsung aja ya. 1, 2, 3. Yeay, lihat guys, di tengah-tengah kita sudah ada titisan bidadari. Aduh, lihat. Ya, apa kabar Bu? Teman-teman, lihat ini kita perkenalkan dulu ya. Ini adalah Bu Yeti ya kan. Mungkin teman-teman juga sudah tahu kali ya, ya kan. Alumni nggak mungkin lah ya nggak tahu Bu Yeti, ya kan. Gimana Bu Yeti kabarnya? Baik, Abel, baik Natasha. Ada Bu, makin seger nih Bu. Ibu Yeti itu kawan banget ya. Saya sebagai anak di sebelahnya itu terlihat kurak sekali gitu ya. Iya kan? Gimana Bu sekolahnya? Bu Yeti mengajarnya. Oh ya, mengajar di era yang sekarang ini, apalagi era pandemi ini pasti kan beda dengan mengajar dalam situasi yang normal gitu ya. Jadi biasa bertatap muka, tapi sekarang ini bertatap mukanya lewat media dengan media yang disediakan. Setiap hari lihatnya kursi meja, sekarang melihatnya laptop. Iya benar. Ada wajahnya Abel, wajahnya Natasha gitu. Oke Bu, ini kan memang kita udah sengaja pakai baju merah-merah gini ya kan, sengaja untuk kita mau bahas seputar kemerdekaan. Nah, kalau kita ngomongin kemerdekaan pasti nggak jauh-jauh ya. Kita ini peringatan nih Bu, perayaan 17. Benar, 17-an ya kan, biasa. Nah, gimana Bu? Apa sih kalau menurut Bu Yeti apa perbedaannya 17-an sekarang dan 17-an yang dulu gitu Bu? Dan juga mungkin apa yang Ibu kangenin gitu? Oh iya, kalau 17-an di era dulu memang dirayakannya kalau di zaman saya seumuran Natasha, seumuran Abel gitu kan, dirayakannya tuh berasanya lebih meriah gitu ya. Apalagi di era yang sebelum pandemi Covid ini, pasti kan di Frateran itu juga ada lomba-lomba. Jadi kita menghadirkan fisik bersama-sama gitu ya, bersama-sama dengan teman-teman sekelas, ada class meeting gitu. Kalau sekarang kan memang kita diminta untuk anteng di rumah. Betul ya. Jadi nggak ada pertandingan yang seperti itu, tapi kita masih bisa bersyukur atas karunia Tuhan. Iya, semua itu dari hikmahnya. Betul ya, kita diminta untuk menangkan itu. Lalu untuk yang dikangenin nih Bu? Dikangenin, kalau yang dikangenin banyak sebenarnya. Ketika kalian berlomba, lalu ada main tarik tambang, permainan-permainan yang sangat tradisional. Lihat ada yang sampai jatuh ya kan. Nah, itu kan sangat melambangkan kebersamaan di area Frateran. Daya juangnya, nilai juangnya itu ya Bu ya. Daya juang yang luar biasa ya. Di era ini kita untuk sementara ini kita belum lihat lagi gitu ya. Belum. Nanti akan ya. Betul, semoga ya. Iya sih. Mungkin kayak sampai acara pun tuh dibikin online gitu loh. Betul. Karena emang terpaksa keadaan gitu ya. Iya. Lagi gitu kan. Iya, ini sebenarnya hampir meneteskan air mata.
Alay banget ya. Iya lanjut. Gimana? Anu ya Bu ya, kayak kerasa kalau misalnya emang kalau menurut aku pribadi sih Bu ya, eh, kemerdekaannya itu memang jalan Bu, tapi kayak apa ya, kurang berapi-api kayak biasanya kita ya kan ya Bu. Nah kalau misalnya Bu Yeti sendiri nih Bu, memaknai kemerdekaan itu gimana Bu? Misalnya kayak di rumah memaknai kemerdekaannya mungkin dengan ini, dengan itu, nah gimana kalau Bu Yeti? Sebenarnya kan makna kemerdekaan itu luas ya. Kita mau lihat bidang juga bisa. Jadi kayak kebebasan berbicara misalnya, merdeka berbicara. Kita memang diberikan kebebasan untuk berbicara, tapi tetap dalam lingkup tanggung jawab. Jadi ada yang kita ini berbicara tapi ada tanggung jawabnya. Artinya apa yang kita bicarakan itu memang berdasarkan fakta. Jadi bukan karangan-karangan ya. Kalau dalam hal kita memberikan saran bagus, tapi ketika kita diberikan kebebasan untuk beropini, berpendapat, maka harus sesuai dengan aturan yang ada. Berarti sebenarnya kemerdekaan itu sendiri itu nggak cuma 17 Agustus ya Bu ya, Iya. tapi setiap hari kita juga harus bersikap seperti kemerdekaan itu sendiri. Betul. Misalnya di era pandemi ini, Abel, misalnya kita itu kita merdeka dari rasa takut karena COVID ini seperti ini. Nah, tapi benar kita memang punya hak untuk menikmati kemerdekaan dari rasa COVID. Tapi untuk membebaskan kita dari rasa takut karena COVID ini berarti kita harus memenuhi protokol kesehatan. Jadi tetap ada hal yang mengikuti. Oke Bu, nah menurutnya Ibu itu tantangan apa aja sih yang dihadapin generasi muda upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia di masa sekarang gitu? Iya, benar-benar. Untuk generasi muda tantangannya adalah itu arus yang namanya arus globalisasi. Pasti setiap negara, setiap orang itu tidak bisa mencegah masuknya globalisasi. Iya, benar. Nah, globalisasi itu kan pasti ada sisi positif, ada sisi negatif. Iya. Nah, untuk mempertahankan apa yang kita sebut dengan merdeka, untuk mempertahankan siapa itu Abel, siapa itu Natasha, dan siapa semua fratorian yang ada, itu adalah tidak mengikuti arus, tapi arus yang memang arus yang akan membawa kita ke hal yang buruk. Jadi memang tantangannya adalah memunculkan filter di dalam diri kita, Abel, Natasha. Berarti maksudnya kayak kalau misalnya masuk globalisasi, kita nggak boleh langsung diambil semua gitu ya Bu. Harus disaring-saring gitu. Tapi Bu, kalau misalnya anak zaman sekarang Bu ya, kan kayak kita ngerasa aku maunya update dong, aku nggak mau kan kalau misalnya ke sekolah pakai kebaya, misalnya kayak gitu kan Bu, ya kan? Nah apa itu salah ya Bu? Kan karena pola pikirnya yang semakin maju nih Bu, emang salah kalau pola pikir kita lebih maju gitu? Tidak, sama sekali tidak salah. Jadi kalian itu generasi muda yang memang generasi ada di masa seperti itu. Jadi tidak salah sama sekali. Jadi ketika Abel istilahnya update tentang sesuatu yang datang dari luar, itu kan bukan hal yang salah, bukan. Hanya memang dibutuhkan ketika Abel itu mengambil apa yang datang dari luar itu, Abel bisa memfilter. Apakah dengan seperti itu Abel bisa tetap menjadi Abel yang positif. Misalnya penggunaan teknologi. Kamu diberi fasilitas HP. Penggunaan HP-mu itu untuk apa, Bel? Apakah kamu mengakses situs-situs yang tidak diperlukan? Kalau anak-anak muda didengarkan ya, ini guru PKS sudah berkata ya kan, tolong hindari ya, kayak gitu-gitu ya kan. Oke. Aku sempat baca juga nih Bu, kalau nggak salah itu ada program mau ada rencana pendidikan militer buat anak muda mungkin mahasiswa ya Bu ya. Nah, kalau menurut itu katanya tujuannya untuk menumbuhkan rasa cinta generasi milenial kepada bangsa ini dan lebih cinta tanah air gitu ya. Nah, kita kan kalau tadi kita bahas untuk globalisasi nih guys, jadi kan kita harus mempertahankan keidentikan dari kita sendiri nih. Benar. Nah, berarti kan kita harus menumbuhkan rasa cinta kita dulu gitu kan Bu ya. Berarti kalau menurut Ibu gitu gimana Bu? Kalau menurut dari sisi PKN-nya gitu gimana Bu? Mungkin ada UU yang menunjang itu atau kayak mungkin ada hak-hak warga negara yang mungkin bisa dijelaskan untuk hal ini? Ada wacana, itu kan masih wacana berarti ya Natasha ya. Oke, wacana untuk adanya wamil, wajib militer. Wamil, ini kayak itu ya, Korea. Iya. Wamil itu kan sebagai wujud menumbuhkan rasa nasionalisme. Jika itu memang mau diwujudkan, berarti mau mewujudkan nasionalisme di setiap diri warga negara Indonesia.
Jadi kalau sudah berbicara warga negara itu kita sudah ngambil bicara suku, kita sudah ngambil bicara agama, tapi yang dibicarakan adalah warga negara Indonesia atau bukan. Dan hak dan kewajibannya adalah sama warga negara Indonesia ya. Jadi apa yang dikatakan Natasha tadi, wacana itu berarti berkenaan dengan pasal yang ada di UUD RI tahun 1945 ya, pasal 30 dan pasal berapa ya? Berapa ini? Pasal 27 yang ayat 3 ya. Nanti ada 27 ayat 3 dan pasal 30 berarti berbicara tentang hal itu. Bela negara dan pertahanan dan keamanan. Jadi kalau menurut saya ya bisa dijalankan. Jadi apa? Bisa sih mengadopsi apa yang ada dari luar. Jadi untuk menumbuhkan nasionalisme ya, nasionalisme dalam rangka pertahanan dan keamanan serta bela negara. Tapi di luar itu kalau saya sebagai pengajar PPKN itu menumbuhkan di era yang sekarang sebelum itu dijalankan ya, menumbuhkan dengan yang mencintai apa yang dihasilkan masyarakat Indonesia sendiri. Abel tadi kan mengatakan kebaya, betul. Batik sekarang kan batik kebaya itu kan dengan konsep bermuda atau modern, tidak seperti dulu kan gitu ya, bisa digunakan gitu. Tapi Bu ini kalau tadi kan itu kayak wamil gitu kan, itu juga kayak membahas tentang supaya cinta tanah airnya itu lebih muncul ya kan. Nah tapi kalau menurut aku ya Bu ya, ini bukan aku juga sih, kalau misalnya aku dengar juga nih Bu, nah kita sebagai pelajar bela negaranya juga termasuk dengan belajar dengan rajin. Nah apakah cukup ya Bu kalau kita kayak itu kan, kalau misalnya kita sebagai pelajar ya Bu ya, kita belajar dengan rajin supaya kita nanti bisa membanggakan negara dan macam-macam. Nah, apakah itu cukup ya Bu? Apa mungkin harus tambah lagi dengan wamil Bu supaya lebih cukup lagi Bu? Gimana menurut Bu? Dengan kalian belajar, lalu di dalam belajar itu kalian punya kesempatan untuk mengaplikasikan apa yang kalian dapat dari pelajaran. Acara yang kalian bikin seperti ini kan berarti aplikasi. Iya, luar biasa. Wujud kalian untuk melatih kemampuan berkomunikasi. Sangat penting yang namanya komunikasi. Memang komunikasi itu untuk menjalin sebuah relasi atau hubungan. Itu kan semuanya harus berawal dari sebuah komunikasi yang baik. Dan yang kalian kerjakan seperti ini kan berkomunikasi, berbagi pengetahuan. Jadi itu wujud atau aplikasi dari belajar yang kalian dapat. Jadi di sini juga kita nggak cuma sekedar berbincang-bincang, tapi mengedukasi yang di rumah. Betul, saling belajar. Iya, sama-sama belajar. Iya. Betul. Oke, Bu, aku sempat baca juga di buku. Kayaknya aku terlalu banyak baca. Iya, luar biasa ya. Saya terlalu banyak ngomong ini, saya terlalu banyak baca. Nah, aku pernah baca nih, Bu. Kan kita mendeklarasikan kemerdekaan kita 17 Agustus 1945. Tapi ada juga yang berkata kalau misalnya kemerdekaan Indonesia itu tanggal 27 Desember 1949. Nah, kenapa Bu kok munculnya pendapat seperti ini? Itu gimana? Oh ya, kalau kalian pernah belajar, itu kan unsur-unsur negara itu ada banyak kan, ada rakyat, wilayah, pemerintah, dan pengakuan kedaulatan. Jadi belajar lagi ya. Ini di poin yang keempat itu mengatakan pengakuan kedaulatan. Nah, kenapa pengakuan kedaulatan itu penting? Ya karena untuk bisa membina hubungan internasional dengan negara lain. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, ya, diabdikan untuk kepentingan nasional. Dan apa yang dikatakan Natasha, ditanyakan tadi, kita ada yang beranggapan bahwa 27 Desember 49 itu kita baru merdeka, itu berkaitan dengan pengakuan kedaulatan Indonesia. Secara konstitutif kita sudah merdeka, rakyat, wilayah, pemerintah kita udah punya, dan itu udah diatur di Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 kan gitu ya. Nah, yang ditanyakan Natasha masuk unsur yang keempat, jadi pengakuan kedaulatan, betul. Kan kita merdeka, kita butuh diakui negara lain. Iya, benar. Ya. Jadi kita aja yang sebagai diri individu, eksistensi kita juga butuh diakui orang-orang lain, gitu, ya kan? Memang ini ya Bu ya, kalau kita kayak flashback lagi ke belakang ya Pak ya, kayak perjuangan pahlawan-pahlawan ini memang luar biasa ya Bu ya, kayak untuk apa ya istilahnya itu untuk membangun gitu loh Bu, semangat untuk kayak mereka memperjuangkan buat kemerdekaan segala macam itu kayak memang gimana ya Bu ya, saya sebagai anak muda juga kadang-kadang kayak merasa pengorbanan kita itu kayak belum sekeren mereka gitu loh Bu. Nah, kalau misalnya menurut Bu Yekti nih Bu,
apa sih Bu yang harus kita lakukan ya kan? Mungkin selain belajar kali ya Bu, karena kan sebagai pelajar juga. Apa sih Bu kira-kira yang harus kita lakukan supaya kita ini bela negaranya itu terlihat dan nampak gitu. Jadi kayak rasa cinta tanah air, nasionalisnya itu jelas gitu Bu. Nah. Wah, kebetulan sekali pertanyaan ini munculnya dari Abel. Iya. Ketika Abel main basket, Waduh. ketika Abel mau bertanding basket, Iya. lalu Abel menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba Bu Yek ditanya ganti ke Abel. Iya, Bu. Ada rasa yang ada di hatimu itu ketika kamu menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan tim basketmu Iya. itu, ya kan? Heeh. Itu awal dari nasionalisme Abel. Jadi kamu sudah punya, kamu sudah memiliki bakat untuk nasionalisme gitu, digali ya. Jadi melalui mengembangkan talent atau bakat yang ada. Natasha ada bakat sendiri, ya kan? Iya. Jadi Abel punya bakat sendiri. Jadi selain belajar ya pasti mengembangkan bakat. Dan untuk Fratorian yang merasa bahwa bakatnya itu belum tergali, belum terasah, tidak perlu khawatir. Tidak banyak teman-temanmu di area Frateran yang siap untuk membantu kalian mengembangkan bakat. Kak Abel, Kak Natasha siap membantu. Silakan guys, kalau kalian nanti masuk Fratorian ketemu kita. Iya, iya kan, ya kan. Sama Bu Yekti kita bincang-bincang ya. Tinggal kontak-kontak gitu guys. Iya, kurang seru apa kita bincang-bincang kayak gini guys, ya kan. Nah, juga gini Bu. Iya. Aduh ini kebanyakan saya tanya-tanya. Saya kebanyakan baca sih. Iya, luar biasa. Juga mungkin kayak Natasha juga mungkin tahu ya kalau misalnya kayak orang beranggapan gitu Bu, kalau misalnya dengan bakat itu nggak bisa bela negara atau gimana. Nah, tapi kalau menurutku ya Bu, seandainya kan kayak kita basket, kita membawa nama Indonesia, atau kita kayak ke badminton, apa itu berarti sudah termasuk bela negara. Sudah. Jadi ketika Abel bermain basket, Abel itu menggali nasionalisme dalam lingkup yang lebih sempit dulu. Nanti ketika Abel naik lagi, maka akan membawa nama Indonesia. Sama Abel membawa nama Frateran ketika bermain basket itu Abel sudah memulai nasionalisme dari ruang lingkup yang lebih sempit. Berarti istilahnya itu pahlawan juga Iya. ya? Iya. Karena zaman dulu kan memang fisik ya, di zaman sekarang tidak ada seperti itu. Apa yang Abel lakukan, apa yang Natasha lakukan itu adalah perwujudan pahlawan di era yang sekarang. Di era yang sekarang. Guys, mau nggak kita tepuk tangan buat Bu Yekti? Ini luar biasa banget ya, berarti kayak apa ya, membangun banget gitu ya, Bu Yekti luar biasa. Oke Bu, ini aku juga mau nanya nih Bu, apa ada pesan dan pesan yang mungkin bisa disampaikan ke generasi muda penerus bangsa nih Bu? Iya, buat Fratorian juga yang nonton ya Bu, supaya jiwa nasionalisnya dong. Tunggu. Ya. Jadi untuk mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, pastikan ada di generasi-generasi yang muda, gitu. Dan itu ada di kalian gitu ya. Jadi dengan cara mengembangkan bakat, menggali bakat, membawa nama sekolah, lalu nanti membawa nama negara di luar negeri, itu adalah salah satu upaya untuk tetap mempertahankan dan eksistensi Indonesia diakui di luar. Dan untuk yang belum masuk Frateran, silakan bergabung di SMA Katolik Frateran Surabaya. Kakak-kakakmu ini akan membantu untuk mengembangkan bakat yang kalian punya, mengasah bakat yang kalian punya. Itu pesan yang bisa saya sampaikan. Luar biasa. Kita tepuk tangan buat Bu Yekti ya. Wow. Aduh, senang banget bisa berbincang-bincang dengan Bu Yekti ya kan. Aduh, makasih banyak ya Bu Yekti sudah mau kita undang di sini. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Kalian juga. Terus lancar-lancar semua kegiatan-kegiatannya. Nah, buat kalian juga di rumah guys, thank you ya udah nonton video ini dan jangan lupa buat like, Comment. and subscribe. Aku Abel. Aku Natasha. See you on the next episode. Salam Fratoria.